Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, gimana kabar antum semuanya? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Afdalul, kabar antum gimana? Bi khair, alhamdulillah. Naam bi khair, alhamdulillah. Baik. Sat, Baik, kita naam, apa itu? Firdaus Sat. Ana mau nanya Sat. Nah, baik, nanya apa? Ulangan harian akidah Ana Sat belum dibaca-baca Sat. Iya sama. Iya, sengaja. Semua belum Ustaz baca. Semuanya belum Ustaz baca, sabar aja. Masih tertumpuk di HP yang satu lagi. Nah, nanti baru Ustaz baca, baru Ustaz nilai. Sampai pun Ustaz pesanan Ustaz. Naam. Yang penting tetap biarkan aja tetap terkirim, nanti insya Allah nyampe itu. Baik. Kita belajar ke pembahasan yang berikutnya, yaitu iman dengan kitab sudah semalam kan? Dah. Sekarang Sampai mana Rasul. semalam? Sekarang Rasul. Baik. Iman kepada Rasul. Rasul. Iman kepada kitab seperti yang ini sudah? Mana Ustaz? Belum enggak Ustaz? Mazaya Al-Quran Al-Karim, yaitu Meliputi keistimewaan. tiga hal itu. Oh, masih sampai itu? Iya, masuk. Berarti kita masuk ke yang berikutnya. Mazaya Al-Quran Al-Karim, keistimewaan Al-Quranul Karim. Keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Innal Qur'an al-Karim huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma fa innal mu'min yu'azzimu hadzal kitab wa yas'a ila tamassuki bi ahkamihi wa tilawatihi wa tadabburihi. Aslan an hadzal Qur'an halaman 39. Al-Quran katanya, kata penulis, adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi dan suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang mukmin seharusnya mengagungkan Al-Quran ini dan berpegang teguh dengan hukum-hukumnya dan membacanya dan mentadabburinya, katanya. Ini Al-Quran. Nah, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka seharusnya kita memuliakan Al-Quran ini. Memuliakan Al-Quran ini. Walil Quran Al-Karim mazaya kathirah wa khasais muta'addidah
yanfaridu biha anil kutubi samawiyah as-sabiqah. Nah, katanya Al-Quran ini memiliki keistimewaan, memiliki sesuatu yang spesial, yang berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa itu keistimewaannya? Yang pertama, Annal Quran Al-Karim qad tadammana khalasatal ahkamil ilahiyah wa jaa muayyidan wa musaddiqan lima jaa fil kutubis sabiqah minal amri bi ibadatillahi wahdah. Ini keistimewaan yang pertama dari Al-Quran, yaitu apa? Al-Quran itu meliputi semua hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada hukum bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kitab yang lain ada hukum taat kepada Allah. Kitab yang lain lagi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran merangkum itu semuanya. Al-Quran merangkum itu semuanya. Al-Quran meliputi semua hukum. Al-Quran meliputi semua hukum-hukum yang ada di dalam kitab sebelumnya. Enggak. Dan menguatkan atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam beribadah kepada Allah. Menguatkan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Silakan kalian cari nanti artinya. Allah katakan, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi. Dalil yang lain yaitu di dalam surah Al-Maidah itu dah, dalam surah Al-Maidah ayat 48. Itu dah dalilnya. Nah, kalimat musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab ini artinya membenarkan kitab-kitab dahulu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah itu dibenarkan dalam Al-Quran. Itu bertauhid. Muhaiminan artinya mu'taminan wa syahidan ala ma qablahu minal kutub. Artinya muhaiminan ini artinya sebagai syahid dari kitab-kitab sebelumnya, sebagai saksi atau sebagai penguat dari kitab-kitab sebelumnya. Baik. Ini yang pertama. Ini keistimewaan Al-Quran yang pertama. Baik. Yang kedua. Yang kedua. Ulangin Raka. Raka, ulangin. Apa yang pertama?
Al-Quran meliputi semua hukum-hukum di kitab-kitab sebelumnya dan menguatkan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam beribadah kepada Allah. Naam, sahih. Baik. Yang kedua, anna hadzal Qur'an al-azim, anna hadzal Qur'an al-azima yajibu ala jami'in nas tamassuku bihi. Yata'ayyanu ala jami'il khalqi ittiba'al Qur'an wal amala bihi. Bi khilafil kutubi sabiqah fahiya li aqwamin muayyanin. Naam. Yang kedua, Al-Qur'an wajib diimani dan diyakini oleh semua orang. Wajib diimani Dan diyakini atau diamalkan oleh semua orang. Wajib diimani, wajib diyakini atau diimani, dan diamalkan oleh semua orang. dan diamal. Oleh semua orang, semua kaum. Oke. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Yang hanya diyakini atau diimani oleh satu kaum saja, oleh kaum-kaum tertentu saja. Yang hal diyakini. Ya, yang diyakini oleh kaum-kaum tertentu saja. Oke. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat surah Al-An'am ayat ke-19. Dalilnya surah Al-An'am ayat ke-19. Allah katakan, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Itu cerita tentang Nabi Muhammad. Liundirakum bihi wa man balag, untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada siapa saja dari orang-orang yang sampai. Nah, silakan cari nanti di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, anallaha ta'ala qad takaffala bihifdzil Qur'an al-Karim. Falam tamtaddu ilaihi yaddut tahrif wala tamtaddu ilaihi kama qala subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an akan terus dijaga oleh Allah. Al-Quran akan terus dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara sama Allah. Iya. Dari perubahan-perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan. Artinya Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah. Kalau ada orang yang berani merubah Al-Quran, pasti akan ketahuan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Baik. Ini keistimewaan Al-Qur'an dibanding kitab-kitab yang lainnya. Baik, apa tadi keistimewaan yang pertama?
Al-Quran meliputi seluruh Akan. hukum yang ada di dalam Al-Quran kitab sebelumnya. Dan menguatkan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran wajib Al-Quran diimani wajib diimani dan Dan diamalkan oleh semua orang orang kaum. Berbeda dengan kitab-kitab dunia. yang Hal yakini Ya. kaum-kaum Ketiga. sebelumnya. Al-Quran akan terus dijaga dan dipelihara oleh Allah dari perubahan-perubahan. Al-Quran tidak pernah berubah. Naam, baik. Apa yang wajib bagi kita terhadap Al-Quran? Wajibuna nahwal Quran Al-Karim. Apa yang wajib bagi kita dengan Al-Quran ini? membacanya atau menghafal. Mengimaninya, meyakininya, dan mentadabburinya. Baik, bentar. Idza arafna ba'd al-mazaya al-'azimah al-khasa' wal khasa'is al-faridah li hadzal Qur'an al-Karim fama wajibuna nawal Qur'an. Yang menjadi wajib bagi kita adalah yang pertama, yajibu alaina mahabbatul Qur'an wa ta'dhimu qadrihi wa ihtiramuhu idahu wal kalamul khaliq azza wa jalla fa huwa asdaqul kalami wa afdaluh. Yang pertama, wajib bagi kita terhadap Al-Qur'an adalah mencintai Al-Qur'an. Mencintai dan memuliakan Al-Qur'an. Mencintai dan memuliakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Allah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, yaitu perkataan yang paling mulia dan paling benar. Perkataan paling mulia dan paling benar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang wajib kita lakukan terhadap Al-Qur'an? Membacanya. Yajibu alaina tilawatuhu wa qira'atuhu wa natadabbar ayatil Qur'ani suwarahu wa natafakkar fi mawaidil Qur'an wa akhbarihi wa qisasihi. Yang kedua, yaitu kita membacanya, kita mentadabburinya, kita memikirkan mau'idah, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita wajib membacanya, mentadabburinya, Terus apa lagi, Ustaz? dan memikirkan kandungan-kandungan, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Ketiga. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, yajibu alaina ittiba'u ahkamihi wa ta'atu li awamirihi wa adabihi. Yang ketiga, wajib bagi kita untuk mengikuti atau mentaati hukum-hukumnya. Wajib kita mengikuti Atau mentaati hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran. Mentaati apa tadi, Ustaz? Mentaati hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. ada Baik. Sudah? Kita lanjut ke berikutnya. Tahriful kutub as-sabiqah, yaitu perubahan kitab-kitab sebelumnya. Akhbaran Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim anna ahlal kitab minal yahud wan nasara qad harrafu kutubahum falam ta'uddu fi suratiha allati anzalaha Allah Ta'ala. Falam ta'ud fi suratiha allati anzalaha Allah Ta'ala.
Allah kabarkan sama kita di dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari kalangan Ahlul Kitab, mereka merubah-rubah kitab-kitab mereka. Sehingga kitab mereka sekarang tidak asli lagi. Arraful Yahud at-Taurah. Orang Yahudi merubah-rubah isi kitab Taurat. Wabadaluha wa ghayyaruha wa tulaibu bi ahkami Taurah. Orang Yahudi merubah-rubah isi Taurat, mereka mengganti-ganti hukumnya, mereka mengganti-ganti hukumnya. Yaitu sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifunal kalam wa yuharrifunal kalima an mawadhihi. Yaitu orang-orang Yahudi yang mereka merubah-rubah ucapan dari tempatnya. Nah, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah merubah-rubah isi kitab mereka. Yahudi tadi merubah apa? Taurat. Kama harafan Nasara al-Injil. Sebagaimana orang Nasrani mereka merubah-rubah isi kitab Injil. Mereka merubah-rubah isi kitab Injil. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 78. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun." Allah katakan di dalam Al-Quran tersebut, sesungguhnya di antara mereka, yaitu orang-orang Nasrani, ada sekelompok orang yang mereka bermain-main dengan lisan mereka. Mereka merubah-rubah isi kitab mereka, yaitu Injil, untuk mencari uang, untuk mencari keuntungan. Padahal sebenarnya tidak ada di dalam kitab Injil tersebut. Mereka mengatakan ini dari Allah, padahal tidak ada dari Allah. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdusta terhadap amal yang mereka kerjakan. Jadi Nasrani mereka merubah isi Injil, Yahudi mereka merubah isi Taurat. Baik. Falaysa at-Taurah al-mawjuda al-an hiya Taurah allati anzalat ala Musa alaihi salam wal Injil al-mawjud al-an huwa Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam. Jadi Taurat yang ada di zaman sekarang ini bukanlah Taurat yang asli. Demikian juga Injil yang ada di zaman sekarang ini bukanlah Injil yang asli sebagaimana diturunkan sebelumnya. Baik. Paham? Baik. Terakhir, pelajaran kita tentang masalah kitab. Atharul iman bil kutub. Pengaruh iman dengan kitab. Tatkala kita beriman dengan kitab-kitab, apa yang memberikan manfaat di sini? Apa faedahnya? Faedah yang pertama, al ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi. Faedah yang pertama yaitu kita akan mengetahui bahwa Allah menolong kita dalam beribadah. Allah menolong kita dalam beribadah. Dari mana kita mengetahui Allah menolong kita dalam beribadah? Dari kitab-kitab yang Dia turunkan. Di situ ada petunjuk-petunjuk. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Yaitu yang kedua, mengetahui hikmah syariat Allah. Mengetahui hikmah syariat Allah. Syariat. Hikmah syariat Allah.
Dari mana kita tahu hikmahnya? Ya, setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya itu syariatnya berbeda-beda yang sesuai dengan kondisi kaumnya pada saat itu. Di sini kita bisa mengetahui hikmah dari syariat yang Allah turunkan karena tidak sama syariat kita dengan syariat nabi-nabi sebelumnya itu berbeda. Nah, syariat diturunkan Allah untuk yang sesuai dengan kaumnya pada saat itu. Baik, yang ketiga. Terakhir yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab ini, terhadap kitab yang diturunkan. Mensyukuri apa tadi, Ustaz? Mensyukuri nikmat Allah terhadap kitab yang diturunkan tersebut. Mensyukuri kepada Allah Yang diturunkan Pada kitab tersebut. ada kitab tersebut. Kenapa? Kenapa? Karena Allah menurunkan kitab itu sebagai Petunjuk. petunjuk. Maka kita harus syukurin kita dapat petunjuk. Coba kalau seandainya kita jalan di tengah malam gelap gulita, nggak ada lampu, bisa nggak kita jalan? nggak bisa Ustaz, pakai senter. Nggak bisa. Nggak bisa, harus pakai senter. Ketika kita dapat senter, barulah kita bisa berjalan. Nah, barulah kita bersyukur, kan begitu. Barulah kita bersyukur karena kita dapat senter. Ketika kita ngomong sama orang lain, misalnya ada orang barat datang sama kita, dia ngomong pakai bahasa Inggris, terus kita bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kamu Ustaz. Nggak bisa bahasa Inggris. Pakai buku Jadi kita akan merasa apa? Kita Bingung. akan merasa kesedihan, sedih, bingung, nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kan begitu. Tapi begitu kita pintar bahasa Inggris, nah kita merasa gembira, kita bersyukur, kita bisa ngomong bahasa Inggris. Ada juga Ustaz Siapa yang- bule yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Adalah bule mana bisa bahasa Inggris. Orang bule itu kan dimakan dia. Apa bule? Bule kan dimakan ya. Salah bule. Itu gule Ustaz. gule. Bule. Salah bule. Ya sudah. Baik. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini. Tapi bagi antum yang mau bertanya, silakan. Kuis Ustaz. Kuis Ustaz, Kuis. malam nggak jadi Ustaz. Ya. Baik. Kalau kuis nanti Ini banyak yang belum ada nilai nih. Baik, siapa yang mau dikasih pertanyaan? Anak Ustaz. Lihat, anak. Siapa anaknya? Abdurrahim. Muhammad Abdurrahim. Abdurrahim, Taib, Abdurrahim. Kelas berapa Abdurrahim? 8C. Hat. Cil. Abdurrahim sudah ada nilai. Oh. Yang lain? Abdalus. Firdaus. Anak nggak? Abdalus. Muhammad Firdaus. Siapa? Firdaus. Firdaus. Firdaus apa ini? Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus kelas 8D. 8C. 8D. Muhammad Firdaus. Taib. Muhammad Firdaus. Nah, Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Ustaz. Salah satu dari coba sebutkan apa yang wajib bagi kita terhadap Al-Quran. Pertama, mencintai dan memuliakan Al-Quran. Yang kedua, Terus, kita wajib membaca dan mentadabburinya. nah, Yang bentar ya Imam, Ustaz Imam. Terus lanjut. Yang ketiga, kita wajib untuk mentaati hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Taib. Satu orang lagi, siapa yang mau ditanya?
Anu Ustaz, Abdul. Ustaz. Abdalul, tayyib Abdalul. Yang cepat, Abdalul sudah nih, sudah ada nilai. Yang lain? Oke. Yang lain. Siapa yang lain? Ayo, yang lain. Banyak malu, Ustaz. Adik saya. Udah pil Adit. sama mana? Siapa? Ayo, cepat. Kalau nggak dapat nilai nih. Rafa, Yang baru. Siapa? Rafa, Ustaz, Rafa. Rafa. Ustaz. Rafa kelas Mana? berapa? 8C. 8C. Rafa 8C. Rafa apa ini? Rafa Ahzafiras. Ya, Ustaz. Baik. Rafa. Salah satu dari pengaruh beriman kepada kitab yaitu kita akan mengetahui hikmah syariat Allah. Kenapa? Karena dari diturunkan oleh para rasul-rasul. Apa itu? Karena diturunkan oleh para rasul. Apa maksudnya? Ya, Ayo yang lain. Siapa yang bisa tahu? Yang tahu? Fadil. Nah, Ustaz. Fadil. Nah, Ustaz. siapa anaknya? Fadil. Siapa? Daniel, baik. Silakan, Daniel. Dari kitab Allah, Ustaz, dari faidahnya. Iya. Dari kitab Kenapa? Allah yang turunkan. Ya, kenapa kita bisa tahu hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan kitab pada rasulnya. Ya, terus? Syariat-syariat yang berbeda. Naam. Karena syariat-syariat yang Allah turunkan itu berbeda-beda. Sehingga dan syariat itu diberikan kepada kaum yang sesuai dengan kaumnya. Taib. Daniel delay. Itu delay atau apa? The line. Muhammad Daniel Akbar. Apa? Muhammad Daniel Akbar 8C. Muhammad Daniel Akbar itu kok Daniel delay? Iya, Ustaz. supaya Nonton keren yang Ustaz YouTube. namanya. Enggak. Muhammad Daniel Akbar 8C. Mana Muhammad Daniel Akbar ini? Muhammad Daniel Akbar. Baik, sampai di sini aja pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.